Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai. Saya di sini akan menjelaskan tentang logam non-ferro dan tembaga. Apa itu logam non-ferro? Logam non-ferro atau logam bukan besi adalah logam yang tidak mengandung unsur Fe. Logam non-ferro murni kebanyakan tidak digunakan begitu saja tanpa dipadukan dengan logam lainnya, karena biasanya sifat-sifat belum memenuhi syarat yang diinginkan, kecuali logam non-ferro murni seperti emas, platina, dan perak tidak dipadukan karena memiliki sifat yang baik, misalnya ketahanan kimia dan daya hantar listrik yang baik, serta cukup kuat sehingga dapat digunakan dalam keadaan murni. Tetapi karena harganya mahal, ketiga jenis logam ini hanya digunakan untuk keperluan khusus, misalnya dalam teknik proses laboratorium, di samping keperluan tertentu seperti perhiasan dan sejenisnya. Logam non-ferro juga digunakan untuk campuran besi dan baja, dengan tujuan memperbaiki sifat-sifat baja. Dari jenis logam non-ferro yang berat yang sering digunakan untuk paduan baja antara lain nikel, kronium, molybdenum, wolfram, dan sebagainya. Sedangkan dari logam ferro yang ringan antara lain magnesium, titanium, kalsium, dan sebagainya. Logam non-ferro dan paduannya tidak diproduksi secara besar-besaran seperti logam besi, tetapi cukup vital untuk kebutuhan industri karena memiliki sifat yang tidak ditemukan pada logam besi dan baja. Jenis logam non-ferro ini adalah aluminium, magnesium, tembaga, seng, nikel, timah hitam, timah putih, dan nikel. Ada juga yang termasuk logam mulia, yaitu emas, perak, dan perunggu. Ada pula logam khusus seperti wolfram, molybdenum, krom, kobalt, dan vanadium. Sifat-sifat logam non-ferro itu harus memenuhi 7 faktor seperti berikut, yaitu 1. Mampu dibentuk dengan baik, massa jenisnya rendah, penghantar panas dan listrik yang baik, mempunyai warna yang menarik, tahan karat, kekuatannya dan kekakuannya lebih rendah daripada logam ferro, dan sulit di welding. Terdapat 7 jenis logam non-ferro, yakni tembaga, aluminium, timah hitam, nikel, magnesium, seng, dan titanium. Saya di sini akan menjelaskan tentang tembaga. Apa itu tembaga? Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Tembaga murni sifatnya halus dan lunak, dengan permukaan berwarna jingga kemerahan. Merupakan logam yang banyak digunakan karena memiliki kemampuan machining yang baik, memiliki daya tahan korosi, konduktor listrik, dan panas yang tinggi. Tembaga banyak digunakan sebagai material penghantar listrik atau kawat listrik. Tembaga memiliki daya tahan korosi yang baik di dalam air, dalam tanah, maupun di dalam air laut. Hal ini disebabkan adanya lapisan oksida yang melapisi permukaannya. Tembaga memiliki kekuatan tarik menengah dan dapat ditingkatkan dengan memadukan seng atau timah yang akan berubah menjadi brass atau kuningan dan bronze atau perunggu. Karakteristik tembaga adalah suatu metal reddish colored, daya tahan listrik, elektris, dan thermal tinggi. Tembaga murni berwarna merah oranye dan menjadi kemerahan bila kontak dengan udara. Tembaga tidak bereaksi dengan air, namun ia bereaksi perlahan dengan oksigen dari udara membentuk lapisan coklat hitam dari tembaga oksida. Pengolahan biji ada 3 jenis, yaitu proses ferrometalurgi, hidrometalurgi, dan elektrometalurgi. Kita akan membahas proses yang digunakan pada tembaga, yaitu yang pertama proses pyrometalurgi, yaitu proses pengolahan biji dengan temperatur tinggi dari hasil pembakaran bahan bakar. Yang kedua yaitu proses hidrometalurgi, yaitu proses pengolahan biji dengan melarutkan biji yang kemudian dipisahkan lagi dan dilarutkan dari larutan tersebut, sehingga dapat didapatkan unsur tembaga yang bebas dari unsur lain. 3. Proses elektrometalurgi, yaitu proses pengolahan biji dengan tenaga listrik seperti pada elektrosida, elektrolisa, dan elektrotermis. Sekian dari saya yang dapat saya jelaskan.